warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 Oke, terima kasih. Kenapa belum ulangi lagi ya? Saya ulangi lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Lagi seperti yang di sekolah. Selamat pagi. Pagi. Madrasah tetap semangat, SMK bisa. Terima kasih. Baik, seperti biasa ya. Untuk mulai belajar pada kali ini, kalian semua berdiri dan siap dan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Kita nyanyi bareng-bareng lagi. Silakan. Baik, menghitungan 1, 2, 3. Kita naik lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan. Biasa untuk mulai pembelajaran pada hari ini, silakan kepala memimpin doa kita dulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini tanggal 14 November ya, kita bertemu di pagi hari dengan keadaan sadar dunia tentunya. Saya harapkan semangat kalian di pagi hari ini seperti kalian menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya tadi. Keras, semangat, itu yang saya harapkan dalam belajar kita pada kali ini ya. Terus sebelum kita belajar juga saya akan absen dulu ya. Kita panggil satu nanti ya. Husnul Fatimah sakit. Baik. Bentarnya ya. Mustaqul Munir. Miranda. Mita Devi Setiaminggu. Nabila. Naila Setiani. Nasba Rizkia Ayu Kirana. Nur Anissa. Putri Amanda Sari. Rezika Aurora Octavia.
Rika Agustina. Rizky Chandra Ditya S. Satu putranya ya. Salamatul Ruslan Hasanah. Sela Setiawati. Seta Mahendra. Suci Indah Sari. Tara Fernanda. Baik, yang kita masuk 1 Sultan 5. Saya ingatkan anak kemudian juga biasanya untuk tidak masuk kita memakai dispen yang diberikan dari sekolah kemarin 1 semester diberi 4 dispen. Nah, jika habis kalian akan minta lagi, nggak apa-apa. Nanti minta ke sekolah atau ke TU atau ke yang tiket itu di sana minta lagi. Yang minta siapa? Nanti bisa wali muridnya, entah bapaknya, ibunya, mas atau kakaknya atau siapa, terserah ya. Begitu. Bisa diulangi? Bisa. Oke. Baik. Untuk kali ini Pak Andika akan membahas ya, menulis teks laporan hasil observasi. Baik itu. Di pertemuan yang minggu lalu kita kemarin membahas apa saja sih ciri-ciri teks observasi, ya. Pengertian teks observasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari mencoba untuk membuat teks laporan hasil observasi. Ya, saya mau tanya sebentar teks observasi, mengingat materi yang minggu lalu yang saya sudah berikan ya, Andika berikan. Ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Coba pertanyaan, berdiri. Siapa? Mas Dua? Ya. Apa teks laporan hasil observasi? Jadi laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi laporan pengamatan observasi terhadap objek yang diamati. Teks laporan hasil observasi memaparkan informasi mengenai sesuatu hal baik hewan, tumbuhan, fenomena alam, fenomena sosial, atau hasil karya manusia berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Baik, terima kasih Naswa. Saya tanya buat ini diamati menjawab Naswa sudah bagus. Ya, itu teks observasi intinya teks yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan. Apa yang diamati? Objek. Objeknya apa saja? Bermacam-macam. Ada benda, ada tumbuhan, ya, ada tempat, gitu ya. Tujuan kita pada pembelajaran kali ini yaitu menulis teks laporan hasil observasi. Saya ulangi lagi, tujuan pembelajaran kita pada ini yaitu menulis laporan hasil observasi. Tuh, Anda juga mau tanya, pernahkah ya Anda tertarik ya pada suatu objek atau terpesona akan keunikan ya objek atau lingkungan? Apa yang pernah kalian amati selama ini? HP Pak, setiap hari kalau HP itu. Yang lainnya selain HP yang diamati apa saja? Begini. Pantai. Apa yang keras? Pantai. Pantai apa lagi? Gunung ada lagi? Tanaman ada lagi? Buah-buahan ya, semacam-macam. Ada tanaman, ada pantai, ada gunung, ya, ada buah tadi. Ya, itu salah satu objek yang diamati. Iya. Dan pada pembelajaran kali ini tadi sudah apa sih manfaatnya teks observasi itu? Apa manfaatnya? Kalian tahu manfaatnya teks observasi itu apa? Ketika kita sudah melakukan pengamatan, manfaatnya apa? Kita akan tahu, kita akan mengerti tentang objek itu apa. Oh, pantai misalnya. Oh, di pantai itu ada pohon kelapa misalnya. Ya. Di pantai ada warung yang jualan kopi. Di pantai itu ramai ketika ada misalnya pas hari Minggu dan sebagainya. Ya. Selanjutnya ya, nanti dalam pembelajaran kali ini dengan Pak Andika, kalian bisa belajar menggunakan gadget kalian masing-masing. Jadi kita berdiskusi bisa nanti menggunakan HP,
Anda juga menggunakan laptop dan LCD, nanti silahkan. Materi yang saya berikan itu sudah saya berikan lewat Google Classroom, ya bisa dilihat sendiri HP-nya masing-masing. Dan Pak Andika juga akan menampilkan lewat LCD. Itu ya, saya ulangi. Baik. Terlihat jelas ya yang ada di sini. Baik. Ini materi teks laporan hasil observasi. Tidak akan saya jelaskan semua, jadi nanti Pak Andika akan jelaskan dengan kalian nanti sambil mengerjakan saya jelaskan. Jadi langsung saya jelaskan. Jadi kalian bisa buka masing-masing ya. Kalian buka lihat materinya di situ juga bisa melakukan pengamatan di sini jika yang ada tidak bawa HP. Gitu ya. Baik. Nah ini. Dan untuk pertemuan kali ini nanti kalian akan mengerjakan satu saja teks laporan hasil observasi ya. Satu saja objeknya nanti Pak Andika berikan salah satu contoh, nanti kalian bisa pilih sendiri ya. Begitu kalian bisa pilih sendiri objeknya apa. Nanti kalian bentuk kelompok ya. Jadi 4 kelompok di sini ada 20 ya, 20 di bentuk 4 kelompok 55 gitu ya. Saya lagi dan dikerjakan secara individu sendiri, tapi bisa kerjakan dengan diskusi ke kelompok. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Pengertian teks hasil observasi atau LHO tadi sudah disampaikan Mas juga. Intinya gini. Laporan hasil observasi adalah teks yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan. Itu saja. Ya. Selanjutnya, ini ada strukturnya. Jadi kalian nanti menulis teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur juga. Yang pertama ada definisi umum. Ya. Bagian ini berisi pembukaan atau pengantar hal tentang yang akan disampaikan. Hal umum intinya. Hal umum tentang objeknya. Misalnya pantai. Pantai Pelang yang ada di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek itu memiliki objek unggulan. Apa itu? Kasih dulu Pak, mungkin air terjunnya Pak. Gambaran umum. Sekali lagi, di teks observasi ini teks ditulis berdasarkan fakta. Jadi berdasarkan fakta, ya di situ ada air terjun Pak, benar ada kan? Di situ ada warung kopi, ada kan? Oh ramainya pas dari Sabtu dan Minggu, karena akhir pekan, ya kan fakta kan? Tapi kalau gini, saya mengatakan Pak, kata nenek saya di Pantai Pelang itu katanya ada penghubung ular raksasa, ular naga. Itu ya, itu. Lanjut. Nah, yang kedua kita ada deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan detail atau lebih rinci mengenai objek atau konsep atau isu topik yang sebelumnya telah dijelaskan di bagian pertama. Intinya ini aja. Saya kasih rumus yang mudah untuk dipahami. Deskripsi bagian ini merupakan jabaran dari deskripsi umum. Penjelasan secara detail. Warung kopi yang jual kopi apa aja, hijau, kopi hitam, oleh kopi misalnya seperti itu. Dijelaskan secara rinci di bagian deskripsi bagian. Selanjutnya, yang struktur ketiga itu ada deskripsi manfaat atau kesimpulan. Berisi apa? Ya. Bagian ini menjelaskan manfaat objek yang diobservasi. Manfaatnya apa? Oh, manfaatnya apa? Bisa sebagai tempat refreshing untuk keluarga. Oh, di pantai kita bisa
menyalurkan hobi, foto-foto misalnya. Misalnya jurusan kalian PW, ya, sinkronkan dengan lingkungan kalian. Ya, itu tepat sekali. Selanjutnya, setelah ini struktur. Nah, ini ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ya. 1. Objektif. 2. Universal. 3. Faktual. 4. Sistematis. 5. Objek yang diobservasi atau membahas merupakan objek tunggal. Nah, selain struktur, nanti kalau menulis teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, selanjutnya penjelasan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu menggunakan frasa nominal, ya. Yang kedua, menggunakan frasa kerja rasional seperti ialah, ya, merupakan, adalah, yaitu. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, dan sebagainya. Yang keempat itu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Ya. Yang kelima, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama. Yang terakhir, menggunakan kata keilmuan seperti herbivora, pembunuh pena, dan sebagainya. Herbivora memakan tumbuhan, karnivora memakan, omnivora memakan segalanya. Contoh omnivora itu apa? Manusia. Perhatikan ini sekalian ini. Menyusun teks laporan dan observasi. Apa yang pertama kamu lakukan? Membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, yang kemarin kalian amati apa? Ya, minggu yang lalu. Nanti tuliskan di sini. 2. Membuat kerangka. Ya. Ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Diawali dengan paragraf definisi umum, lalu bagian isi. Setelah membuat klasifikasi secara umum, langkah berikutnya yaitu menjabarkan, ya, berdasarkan hasil pengamatan kalian. Ya. Yang keempat, meneliti kembali hasil penulisan teks jika ada kalimat janggal. Kalau ini janggal ya, kita terbeli lagi, kita ganti lagi. Ya. Atau salah penulisan secara terpilih. Nah itu ya. Nah, ini syaratnya. Yang pertama apa? Syarat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, Susunan secara struktur sebelum dan lengkap. ingat. Susunan struktur teks itu urut dan lengkap. Yang pertama lagi apa? Deskripsi. Umum. Kedua, bagian. Ketiga, kesimpulan atau deskripsi manfaat. Jadi urut, jangan bolak-balik. Yang kedua, struktur teks tidak mempunyai kesimpulan atau penutup, ya, karena penutupnya teks laporan observasi itu di akhir. Ya. Yang ketiga, tidak ada Opini berikut serta pada teks. tidak ada opini. Yang saya lakukan tadi, kata taran tadi, ya, di Panggul itu pantainya ada penunggunya, pura-pura raksasa, Pak. Katanya parah. Faktanya memang betul ada, tapi cuma patung. Nah, kalimatnya tidak jelas, harus jelaskan. Ada penunggu patung pura-pura raksasa. Ini fakta kan? Karena tidak lanjut. Terus teks menjelaskan informasi berdasarkan fakta. Ya tentu ini fakta. Oh, kita di Trenggalek, Kecamatan Manggul di sini tempat wisata tentunya. Banyak pantai yang eksotik, banyak pantai yang indah untuk dikunjungi. Ya. Jadi kalian kalau mencari teks, mencari objek yang diamati kaitannya dengan keindahan banyak sekali. Dekat gunung, air terjun juga banyak, pantai apa lagi? Ya. Nah, lanjutkan demikian. Ini gambar.
Yang satu sebelah ini, segitiga ini gambar apa? Apa ya? Gunungan. Ya. Kalau ini namanya gunungan. Di sini yang namanya siapa? Yang gambar siapa namanya? Nah, yang ini. Itu. Tentunya kalian jangan lupa dengan perbedaan kalian masing-masing. Ini juga merupakan perbedaan kita seni perwayangan. Ya. Juga ada wayang berbagai contoh wayang. Saya ambilkan 4 contoh sampel wayang. Yang pertama ada gunungan, ada Arjuna, ada apa ini? Semar, Semar Bagong, ya. Sama saja, sama-sama besar. Selanjutnya ini ada sampah. Nah, PR kalian, kita bersama di tempat kita sering terjadi bencana banjir, jadi biasakan untuk hidup bersih, buang sampah ada tempatnya. Andika sering menjumpai ketika saya berangkat ke sekolah itu, yang ibu-ibu bahkan ada bapak yang buang sampah sungai. Nah, efeknya apa? Ke masyarakat banjir. Yang di siapa? Kita semua kan? Dilarang buang sampah di sini. Jadi biasanya di pinggir jalan, hanya siapa? Masyarakat yang lewat kan? Ngapain? Andika? Bukan sampah. Ada lagi ini siapa? Dia tahu kalau orang ini berapa? Apakah kalian suka beli dari pantai? Ini salah satu contoh pantai yang diambil di salah satu kabupaten di Trenggalek Tunjungan. Penasaran? Silakan browsing nanti di HP kalian masing-masing. Dan itu teman saya, namanya Bagus. Ya. Pak Andika cuma jadi guru foto, tidak apa ya. Oke, dan indah. Bayangkan kalau di sini dikunjungi banyak wisata asing, akan berapa bagi kita semua ya kan? Tempatnya apa? Akan menambah apa ya? Wisata, otomatis menambah penghasilan bagi masyarakat karena menumbuhkan lapangan pekerjaan. Ya jualan kopi, ya, jualan makanan. Selama menyewa speedboat misalnya, ya dan sebagainya, itu salah satunya. Jadi paham sampai saat ini? Bisa. Untuk selanjutnya, silakan kalian bentuk kelompok ya sesuai dengan nomor absen atau nomor urut absensinya. Silakan. Ya, bentuk kelompok dengan absen. Oke, kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya? Ya. Sekarang saya akan berikan LKPD untuk mengerjakan laporan teks hasil
observasi, menulis laporan hasil tes observasi. Sambil saya bagikan, jika ada yang belum paham, nanti ditanyakan, ya. Oke. Ya, kalau ini. Ingat-ingat, tulisannya diharuskan. Kerjakan tulisannya yang bagus, ya. Oke. Perhatikan. Dalam pengerjaan, perhatikan ya. Dalam pengerjaan teks laporan hasil observasi ini, penulis ini, saya berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan atau menulis teks laporan hasil observasi. Silakan dikerjakan dari dalam mengerjakan teks laporan observasinya, apakah ada yang mau tanya? Ya, siapa? Coba bilang tadi yang keras. Apa yang dimaksud dengan definisi umum? Baik, kita bertanya, apa yang dimaksud dengan definisi umum? Ada yang mau jawab? Saya masih menjawab. Ya, kita apa? Definisi pembuka atau pengantar hal tentang yang akan disampaikan, hal umum mengenai objek yang akan dikaji dan menjelaskan secara deskripsi pemahaman terhadap hal tersebut. Terima kasih Mita penjelasan. Ada yang bertanya lagi? Siapa? Tolong yang lain perhatikan. Apa Tara? Apa sih Pak yang dimaksud dengan deskripsi sebagai deskripsi manfaat? Baik, Tara bertanya, apa yang dimaksud dengan deskripsi bagian dan deskripsi manfaat? Sebelum Andika yang jawab, mungkin ada yang bisa bantu jawab. Saya Pak. Jessica, silakan. Ya. Deskripsi bagian ini berisi penjelasan detail atau rinci mengenai tentang konsep atau isi topik yang sebelumnya telah dijelaskan di bagian pertama. Sedangkan deskripsi manfaat menjelaskan manfaat objek yang diobservasi, baik bagi manusia maupun bagi alam, secara umum dari objek yang diobservasi dan dari proses observasi atau pengamatan yang telah dilakukan. Ya, terima kasih Jessica Aurora. Baik, Rizky sudah tanya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Baik, silakan dikerjakan. Ya, bisa diskusi dan bisa pilih objek yang Pak Andika berikan di HP kalian. Yang saya berikan ya, itu saya pilih ini berapa objek yang kalian ini ya bisa kalian pahami. Isinya ada berapa objek di HP kalian ini ya. Misalnya HP-nya Naila bisa dilihat, pilih satu objeknya, usahakan jangan sama dengan temennya ya. Tidak boleh beda objek ya, ketika beda objek bisa diskusi dalam pekerjaannya. Jadi kami akan kerjakan nanti.
Ya, serta bisa dilihat pilih objeknya satu saja serta ya. Kalian pilih satu saja, beda ya. Setiap teman-teman di sini beda, macam-macam objeknya. Ya, dimanfaatkan HP-nya tadi. Tadi sudah kirim di HP kalian. Dipilih. Ini ada pantai. Salah satu objeknya. Nanti bisa pilih lagi. Kita ada apa ya? Wah, ini ada sekolah. Silakan di observasi. Baik, ingat ya. Kalian susun ya, urut berdasarkan strukturnya ya. Di umum, bagian, manfaat, ya. Terus tempat bahasanya. Sekarang musim hujan dan energi berkalian ya tentang mantel ya, helm sebagainya, ya, jaga kesehatan selalu. Gimana Nur? Sudah? Anda nanti ya. Baik, selain menggunakan sampah di pantai, ada yang menggunakan sampah di sini. Objeknya sampah ada. Oh ada sudah kita. Ini ganti yang lain nggak apa Tara ya? Pantai ada nama sini. Nanti aja ya, nggak apa. Pak bola. Ya. Ingat-ingat syarat teks laporan hasil observasi yang ideal itu susunannya strukturnya urut ya. Terus itu tidak mempunyai kesimpulan, selanjutnya tidak ada opini, memang fakta.
Manfaatkan waktunya. Berhenti. Ya, tulis dengan tulisan yang bagus. Nah, yang cowok-cowok ya tulisannya yang bagus, yang rapi. Dan hasil karya kalian ini nanti sudah selesai, nanti bisa bergantian jadwal untuk menempel di mading sekolah. Ini loh hasil tes laporan observasi milik para yang observasi apa? Pantai Kolam. Bisa lagi nanti kalian kirim atau kalian post di Instagram. Jadi bukan cuma pada sekolah saja, tapi masyarakat umum juga tahu kelebihan kelemahan Pantai Kolam apa saja ya. Terus keunggulannya apa saja, manfaatnya apa saja ya. Kalian bisa menggunakan media sosial kalian masing-masing ya. Nah sekarang lagi trending Instagram, kalian post di sana ya. Jadi pahami? Ayo silakan beda. Kalau ada yang mengalami kesulitan atau kebingungan, silakan didiskusikan dengan temannya. Dan jika temannya tidak bisa menjelaskan, nanti silakan ya bertanya dengan saya langsung. Ada yang sudah selesai? Oke. Santai, masih ada 10 menit lagi, kerjakan semaksimal mungkin.
ditulis berdasarkan ya, fakta yang kalian amati ya. Tulis berdasarkan ya, objek yang kalian amati ya, kalimat fakta. Ingat. Kemudian sebenarnya ya sudah? Sudah katakan? Belum? Waktu kurang 5 menit. Baik, nanti kalau sudah ya ada yang maju depan untuk mencoba ya, memperhatikan teks laporan personalnya. Nanti kalau memungkinkan waktunya kita cukup, kita tampil semua ya. Ini nanti ada salah satu, dua, atau tiga teman-teman akan tampil di depan untuk mencoba membacakan ya, teks laporan hasil observasi yang dia buat. Itu ya, kami. Dan ketika teman kalian itu membacakan teks laporan hasil observasi di depan sini, nanti kalau saya perhatikan, yang lain perhatikan, dan jika ada yang mau tanya, itu silakan. Itu ya. Sudah? Rika sudah Rika? Rizky sudah Rizky? Enggak. Rika sudah Rika? Sudah sedikit Pak. Baik. Kiranya Rika nanti akan ambil dua di kelihatannya ya? Ya nggak apa-apa.
hati-hati dikonsumsi kadar hubung ya. Tulang titik besar ya. Jangan lupa diberi nama ya, nama kelas, nama absen. Dan saya ingatkan lagi, kita setelah ini akan melakukan ujian akhir semester 1. Oh ya, yang kita terus Desember aja, tahun baru, liburnya panjang, liburnya lama. Jadi mungkin tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru yang lain, tolong dikerjakan semua. Jika merasa ada yang belum mengerjakan, ya, jika merasa ada yang belum mengerjakan salah satu mata pelajaran, silahkan langsung tanya ke gurunya masing-masing. Pak, saya belum mengerjakan ini. Saya akan mengerjakan. Guru, saya mau mengerjakan ini. Mau beli, mengerjakan. Jadi ya, jangan sampai ada yang belum mengerjakan. Baik, waktunya sudah habis. Mungkin ada yang maju depan, ada yang ingin maju dulu. Bentar. Minta ya lihat dengan kelompok cowok-cowok ya, biar saya sendiri tapi ya untuk yang lain termotivasi lagi buat kita ya, lebih semangat menulis ya, dan ya silakan kita maju dan bacakan dengan suara yang keras. Teman yang lain itu menyimak serta nanti silakan dikasih aku bertanya dan kami ya. Silakan kita. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan hasil pekerjaan saya. Kita pelan-pelan suara yang keras kita ya, biar yang lain tidak jelas. Yang belakang perhatikan ya. Baik, silakan kita. Judulnya sampah. Sampah adalah residu yang tidak diinginkan setelah suatu proses selesai. Sampah dapat berasal dari alam, manusia, konsumsi, tenaga nuklir, industri, dan pertambangan. Selama ada aktivitas alam dan manusia, jumlah sampah di bumi akan terus bertambah. Jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 11.330 ton per hari. Sampah dapat dibedakan menurut jenis dan bentuknya. Sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik menurut jenisnya. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai atau terurai. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, daun kering, dan sampah lain yang mudah terurai. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai atau terurai. Contoh sampah anorganik antara lain sampah yang tidak mudah rusak seperti plastik, kayu, kaca, dan kaleng. Sampah anorganik didaur ulang oleh industri rumahan untuk mengurangi sampah yang dijadikan sebagai peluang bisnis. Sampah dapat diklarifikasikan menjadi sampah padat, cair, alam, konsumen, manusia, dan radioaktif menurut morfologinya. Sampah padat adalah sampah padat. Sampah padat dapat berupa sampah rumah tangga seperti sampah dapur, sampah kebun, plastik, logam, dan kaca. Sampah organik dan anorganik termasuk sampah padat. Sampah ini merupakan sampah padat biodegradabel, sampah yang dapat terurai oleh proses biologis, dan sampah padat non biodegradabel yaitu tidak dapat terurai
oleh proses biologis. Berdasarkan sifatnya yang spontan atau biodegradable dapat diklasifikasikan sebagai sampah. Ada dua jenis sampah padat yang tidak dapat terurai secara hayati, dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Sampah cair adalah sampah cair yang sudah digunakan dan tidak diperlukan lagi, biasanya dihasilkan oleh kegiatan industri. Sampah cair dibedakan menjadi dua, yaitu sampah hitam dan sampah rumah tangga. Sampah hitam adalah sampah cair yang mengandung patogen berbahaya dari toilet, dan sampah rumah tangga adalah sampah cair yang dihasilkan oleh dapur, kamar mandi, dan ruang cuci. Sampah alam adalah sampah yang dihasilkan oleh alam dan terurai melalui proses daur ulang secara alami. Contohnya yaitu sampah alam adalah daun-daun kering hutan yang terurai menjadi tanah. Kotoran adalah istilah yang digunakan untuk produk pencernaan manusia seperti feses dan urin. Kotoran manusia dapat merugikan kesehatan manusia karena dapat dikatakan sebagai sarana berkembangnya penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan konsumsi manusia dan dibuang ke tempat sampah. Sejauh ini, jumlah sampah konsumen belum melebihi jumlah sampah industri. Sampah radioaktif merupakan hasil fusi dan fisi yang menghasilkan uranium dan thorium. Sampah radioaktif berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan manusia karena menghasilkan radiasi yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, sampah radioaktif dibuang di tempat-tempat yang tidak mungkin aktif. Umumnya dibuang di bekas tambang garam atau dasar laut. Mungkin ada yang ditanyakan? Baik, sebentar. Tadi sudah dibaca oleh Mita, ya. Bagus tadi sama-sama sampah. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Ya. Ada satu pertanyaan, kalau nanti kita jawab, bentar kita ya. Nanti kita ingat banyak sekali ya. Baik, sekarang kita tanya jawab. Silakan teman yang ingin bertanya dari hasil prestasi kita, angkat-angkat dan bukan diri. Ya, namanya siapa? Sarah Fernanda. Baik, Lara, langsung saya beri nilai aktifan. Siapa yang tanya dan menjawab, langsung saya kasih nilai. Ya, silakan Lara. Apa manfaat dari objek yang Kak Mita sebutkan tadi? Jadi manfaatnya ini ya, ada dua jenis sampah padat yang tidak dapat terurai secara hayati, dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Sampah cair adalah sampah cair yang sudah digunakan dan tidak diperlukan lagi, biasanya dihasilkan oleh kegiatan industri tadi. Sebuah cair dibedakan menjadi dua, yaitu sampah hitam dan sampah rumah tangga. Lalu, sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan konsumsi manusia dan dibuang ke tempat sampah. Sejauh ini, jumlah sampah konsumen belum melebihi jumlah sampah industri. Sampah radioaktif merupakan hasil fusi dan fisi yang menghasilkan uranium dan thorium. Baik, Jelas? baik, demikian dari jawaban dari kita. Bagaimana Tara? Jelas? Sudah jelas? Jelas ya? Yes. Terima kasih Nita. Ya, silakan kembali lagi ke penduduk. Kasih aplaus buat Nita. Baik, ada satu perangkat lagi yang akan maju di sini ya. Apa? Siapa yang maju? Iya, Resika ya. Silakan. Resika ibadah yang matang nanti ya, yang jelas ya. Silakan Resika. Nah, yang bagus yang rapi.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizka Aurora Octavia. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan kerja dari kelompok kami. Wayang adalah seni pertunjukan yang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, badan PBB yang bertanggung jawab atas kebudayaan, menetapkan wayang pada 7 November 2003 sebagai boneka yang terkenal dari Indonesia. Wayang adalah mahakarya tradisi lisan manusia yang tak tergantikan. Wayang kulit telah ada sejak lama dan gaya permainannya dapat dibagi lagi menjadi berbagai jenis. Jenis yang paling terkenal adalah wayang purwa karena merupakan yang tertua. Purwa dari bahasa Jawa dan berarti awal. Boneka ini terbuat dari kulit kerbau yang diwarnai menurut aturan penampilan dalam wayang dan terdiri dari tubing dan celah. Pola tanduk kerbau putih yang diperlakukan dengan cara ini disebut cempurik. Perkembangan terkini dalam dunia wayang menciptakan kreasi berupa wayang suket. Boneka yang digunakan terbuat dari rumput yang menyerupai wayang kulit. Wayang kulit biasanya dijadikan sebagai mainan atau untuk mengajari anak-anak di desa Jawa cerita wayang. Versi yang lebih modern termasuk boneka motekar atau boneka plastik berwarna. Wayang motekar mirip dengan sejenis wayang kulit atau wayang kulit, namun jika wayang kulit hanya memiliki bayangan hitam. Boneka motekar menggunakan teknologi terbaru untuk memungkinkan bayangan ditampilkan secara penuh warna. Boneka itu menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaannya fitur yang cantik dan layak khusus. Semua jenis wayang di atas merupakan bentuk ekspresi budaya yang dapat digunakan dalam berbagai kehidupan, termasuk sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang berfungsi sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan pelajaran hidup kepada masyarakat. Di zaman modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Hal ini terlihat antara lain dalam pagelaran wayang yang memberikan informasi tentang program-program pembangunan seperti keluarga berencana atau KB dan pemilihan umum. Walaupun wayang menjadi langka, tetapi masih menjadi media hiburan. Ya, terima kasih Jessica. Silakan nanti temannya langsung yang bertanya siapa? Bertanya siapa yang bertanya? Silakan yang bertanya, saya sambil cek dari silakannya. Saya Pak Ismukan. Yes. Coba bacakan deskripsi bagian dari teks laporan hasil observasi yang Kak Rizka baca tadi. Oke, wayang wong atau wayang orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang dilakukan langsung oleh rakyat. Wayang yang dikenal orang Banjar adalah wayang senjata, dan yang terkenal di Jawa adalah wayang topeng. Perkembangan wayang orang saat ini beragam dan digunakan tidak hanya untuk acara seremonial, tetapi juga untuk acara hiburan. Wayang jenis lain adalah wayang golek yang menampilkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Ada lagi wayang kulit yang berbentuk seperti wayang kulit, namun cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damaduran. Gimana? Baik, terima kasih pertanyaannya. Langsung saya kasih nilai dan kasih plus buat Jessica. Baik, jalan presentasi salah satu teman kalian dua ya, yang sama Mita. Sekarang nilai ya. Silakan lembar kerjanya dikumpulkan. Ya. Cepat. Perwakilan nomor saja mengumpulkan. Langsung saya akan nilai ya nanti ya. Ini salah satu contoh dari Putri Amanda. Nah, tulisannya bagus sekali ya, teks
laporan hasil observasinya nanti bisa kalian tempel di mading sekolah ya. Nanti jadwal dengan kelas yang lain ya, bisa dipahami? Baik, terima kasih. Dan ya, Pak Andika mau tanya ya. Hal baik apa yang Anda alami dalam menulis teks laporan hasil observasi ini? Bisa mengerti secara jelas suatu objek dan mendapatkan informasi fakta secara akurat, dan laporan observasi bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Baik, tadi saya tanyakan apa yang Anda yang Anda alami dalam menulis teks laporan hasil observasi. Hal baik apa? Jadi manfaat teks observasi itu sendiri ya, bisa mengetahui objek yang kita amati, seperti itu. Jadi kami, baik, saya akan jelaskan sedikit. Kita pada pertemuan kali ini membahas menulis ya teks LHO, laporan hasil observasi. Nah, yang pertama ada apa sebelumnya ya? Definisi umum. Yang kedua, Deskripsi bagian. bagian. Yang ketiga, Deskripsi manfaat. ingat-ingat dalam menyusun teks laporan observasi harus urus ini ya, dan kaidah bahasaan yang sesuai dengan objek yang diamati. Itu ya, paham ya? Nah, untuk apa? Saya mau tanya dulu, yang berani merangkum ya kesimpulan pada pelajaran kali ini siapa? Ya. Baik, silakan yang ingin merangkum. Saya harus menjawab. Ya. Kesimpulan pengertian teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi atau LHO merupakan teks yang berisi laporan pengamatan observasi terhadap objek yang diamati. Struktur teks laporan hasil observasi. 1. Definisi umum. Bagian ini berisi pembuka atau pengantar hal tentang yang akan disampaikan, hal umum tentang objek yang akan dikaji, dan menjelaskan secara garis besar pemahaman terhadap hal tersebut. 2. Deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan detail atau lebih rinci mengenai tentang konsep atau isu topik yang sebelumnya telah dijelaskan di bagian pertama. 3. Deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini menjelaskan manfaat objek yang diobservasi, baik bagi manusia maupun bagi alam secara umum dari objek yang diobservasi dan dari proses observasi atau pengamatan yang telah dilakukan. Ciri-ciri laporan hasil observasi. 1. Objektif. 2. Universal. 3. Faktual. 4. Sistematis. 5. Objek yang diobservasi atau dibahas merupakan objek tunggal. Baik, ya, terima kasih Suci atas kesimpulan yang kamu berikan, dan jangan lupa lagi dalam menulis teks laporan hasil observasi kalian juga urutkan strukturnya dan konjungsi. 1 yang berkaitan kalimat fakta ya. Berarti ini bukan teks laporan observasi ya, itu yang saya sampaikan. Untuk pelajaran ya, minggu depan ya, kita akan mempelajari juga bisa membaca ya nanti ya. Itu ya bab 2 ya. Bab 2 teks. Nah, bab 2 teks eksposisi. Nah, di rumah sudah dipelajari, dan jangan lupa nanti di rumah sudah sekalian sudah membaca biar literasi, membaca berbagai contoh teks laporan hasil observasi apapun itu ya, objeknya terserah, yang penting kalian bisa membaca dan
budayakan untuk membaca. Seperti itu ya di rumah ya, kita sekalian. Jadi kami. Baik, terima kasih. Tadi sudah menyampaikan kesimpulan, ada Suci yang mewakili, ya. Terus kalian partisipasi sangat baik sekali dalam pembelajaran kali ini. Meskipun hujan deras seperti ini, semangat kalian tidak luntur, ya. Tetap semangat. Itu yang membuat saya bahagia dan bisa motivasi. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi, tentunya semoga dalam pembelajaran kali ini bermanfaat ya untuk kalian ya. Nah, seperti hal pertemuan sebelumnya ya, kita sebelum menutup pembelajaran tadi sudah nyanyi ya lagu nasional ya, yang menunjukkan juga ya, tadi ya. Sekarang kita coba menyanyikan lagu daerah apa? Di situ Gudul Kenatur ya, nggak apa. Silakan kita nyanyi bareng-bareng, itu aja nggak apa-apa ya. Hitungan 1, 2, 3 nyanyi bareng-bareng ya. Kami 1, 2, 3. Gundul Yungi wakul kemelengan sabun limpa segane dan disahkan wakul limpa segane dan disahkan. Terima kasih, meskipun kita belajar lama tetap padu tidak malas suara kalian ya. Untuk ketemu. Baik, sebelum itu ingat-ingat tugas kalian tadi ya, membaca memperhatikan situasi. Sebelumnya kepala kelas silakan memimpin di aktivitas baru sebelumnya. Silakan kepala kelas memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sudah tapi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.